Selamat datang lagi di channel yang tidak aktif ini. Pada tahun 2011 menjadi awal saya mengkonsumsi tema ini, yaitu tema keislaman. Tapi kali ini saya lebih fokuskan bagaimana keislaman atau Islam dan ketertinggalan. Saya membaca satu buku yang menurut saya menarik yang berjudul Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan, karya Ahmed Tekourou. Akhir-akhir ini kita banyak disuguhkan dengan beberapa berita seperti MUI, seperti bagaimana Kementerian Agama atau negara mencoba untuk menguasai para ulama, dan ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi di beberapa negara yang mayoritas Islam seperti bagaimana Malaysia. Jadi antara ulama dengan negara itu berkongsi gitu ya, atau bekerja sama. Dan mungkin seperti di Turki, di mana Turki berusaha untuk lebih dekat lagi atau lebih harmonis lagi dengan dunia Islam. Dalam buku ini, menurut Ahmed Tekourou, kedekatan ulama dengan negara atau dalam hal ini adalah pemerintah atau penguasa adalah salah satu indikator utama ketertinggalan Islam itu sendiri. Ahmed Tekourou banyak memberikan contoh beberapa kedekatan ulama dengan negara, dengan penguasa, sehingga negara tersebut hancur. Kalau Islam mau maju, antara ulama dengan negara mesti dipisahkan. Atau dalam hal ini ulama mesti atau harus kritis terhadap penguasa. Jangan membeo atau menjilat penguasa. Kerjasama kong kali kong seperti itulah yang mengakibatkan Islam begitu tertinggal gitu, hingga sekarang. Kita ketahui ada beberapa abad Islam itu sangat maju gitu ya. Sempat menguasai bukan hanya ekonomi saja, tetapi beberapa item seperti sosial, politik, militer, ilmu pengetahuan. Bahkan pada zaman Eropa sedang carut marut dengan negaranya masing-masing, atau tertinggal pada zaman itu disebut abad pertengahan. Islam ini mengambil stafet dari pengetahuan Yunani itu ya. Sehingga ada Ibnu Arabi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, terus Al-Ghazali. Bahkan menurut Ahmed Tekourou ini, Al-Ghazali salah satu ulama yang mengakibatkan kemunduran intelektual di Islam. Menurut sini, semoga saya tidak salah tangkap ya. Ahmed mengatakan seperti itu. Jadi selain ulama yang tidak harus dekat dengan negara, dengan penguasa, ada faktor lain seperti pedagang. Pedagang dia harus bekerja sama dengan para intelektual. Jadi intelektual ini, tokoh-tokoh intelektual dibiayai oleh pengusaha atau pedagang. Yang pedagang ini tidak juga disokong oleh negara, tapi dia berdiri sendiri. Negara cukup memberikan izin saja ya, tidak ada campur tangan lagi, intervensi yang lebih dari itu. Jadi pengusaha ini berdiri sendiri, survive sendiri, dia harus bekerjasama dengan tokoh intelektual. Mengapa Islam beberapa abad sempat berjaya? Itu karena antara tokoh intelektual dengan tokoh pengusaha bekerja sama. Tokoh intelektual bagaimana meriset untuk pengetahuan, riset ini dibiayai oleh para pengusaha ini. Mengapa Islam bisa maju dan bisa berjaya pada saat itu? Karena kerjasama ini. Dan mereka sangat tidak mau ada intervensi dari penguasa. Akan tetapi masalahnya, penguasa itu punya keinginan untuk mengontrol segalanya. Makanya banyak ulama-ulama yang dipenjara, banyak pengusaha yang disingkirkan, banyak pengusaha atau pedagang yang dikontrol oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa atau pemerintah atau negara ingin ikut campur tangan seperti itu. Dan menurut Ahmed Tekourou, itu adalah salah satu faktor utama kehancuran kemunduran Islam. Dan itu sudah menjadi antara kekhilafan yang satu dengan kekhilafan berikutnya, skemanya seperti itu. Bila penguasa atau negara
atau pemerintah terlalu banyak ikut campur kepada tokoh intelektual atau kepada pedagang atau pengusaha dalam hal ini, bisa dipastikan negara itu tidak maju. Kalau kita di Indonesia, banyak tokoh intelektual yang tergabung di skuad penguasa. Ada juga ulama ada di skuad penguasa. Begitu juga pengusaha. Dan menurut Ahmed Teukuru, itu salah satu faktor utama kemunduran suatu negara gitu ya. Sebab apa? Tidak ada check and balance, tidak ada pengontrolan yang ketat dari di luar dari pemerintah. Bayangkan kalau semua hal itu dikontrol oleh pemerintah, tidak ada yang berani menggugat misalnya. Kalau digugat sedikit dipenjara, digugat sedikit dipenjara. Dan kita mengetahui banyak aktivis, banyak tokoh intelektual yang tidak berani mengkritik pemerintah dan penguasa di Indonesia. Di pemerintahan kita sekarang ini, banyak tokoh aktivis dan tokoh intelektual yang mencoba menahan diri untuk tidak mengkritik pemerintah. Sedangkan orang yang mengkritik pemerintah akan dipidanakan, akan ditersangkakan, akan dipenjarakan. Dan akhir-akhir ini kita tahu seperti Adjari Azhar dengan satu temannya yang perempuan itu ditersangkakan oleh Luhut Panjaitan. Padahal data dan sumbernya jelas bahwa Luhut punya nama, punya saham, punya kepemilikan perusahaan di Papua. Jadi menurut Ahmed Teukuru, ulama, tokoh intelektual mestinya berjarak dengan pemerintah, penguasa atau negara. Terima kasih.